time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sekarang kita kelas terlebih dahulu baca Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. yang benar semua yang bersama tersebut benar hari ini berjalan dengan baik. Karena sebelum punya pembelajaran, Bapak terlebih dahulu cek absensi untuk kehadiran ya. Ada yang ingin hadir? Semuanya. Selamat, Bapak. Amanda, Diva, semua ya. Dan sebelum itu terlebih dahulu Bapak memeriksa kesiapan atau kesehatan jika ada keadaan. Sebelum itu Bapak minta kepada pengambil sampah tolong bersihkan dulu ya. Tolong diberikan untuk berikutnya. Oke, baik benar. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Bapak terlebih dahulu memberikan program pembelajaran atau memberikan beberapa opsi. Yang pertama, sebelum ini dalam pembelajaran Bapak ini Anda fokus ke depan, tidak ada yang melihat ke samping, tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang melihat HP. Ini fokus semua. Oke, saja. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya ada yang masih ingat dari kita yang kemarin? Sabuliman, Pak. Bahan apa itu sabuliman? Sabuliman itu adalah cabang-cabang iman, Pak. Baik Anda, sekarang kita akan membahas itu terkait cara menghindari gibah dan bertanya. Cara tujuan pembelajarannya adalah yaitu untuk mengidentifikasi dan mengamalkan bagaimana cara kita untuk meninggalkan sifat gibah ini dan melaksanakan tabayun. Oke Anda, sebelum Bapak mulai, Bapak ingin memberikan sebuah gambaran motivasi terkait pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Anda setelah kita selesai melakukan pembelajaran, Bapak minta sangat berharap Anda dalam sekolah tentunya itu mengamalkan sifat menghindari gibah ini. Pertama itu tentunya untuk menjaga lisan Anda supaya tidak menjadi orang lain, supaya tidak mengomong orang lain. Karena Anda nanti di akhir kelak orang yang kebanyakan berserah itu adalah orang yang tidak pandai menjaga lisannya. Orang yang menggunakan lisan itu orang yang sering mengata-ngatain orang lain. Jadi dengan terkait motivasi terkait pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak langsung menjelaskan terkait materi kita pada hari ini. Oke baik Anda, materi kita pada hari ini yaitu tentang gibah dan bertanya. Bertabar. Sebelum Bapak lanjut, ada yang bisa nggak mendeskripsikan apa itu gibah? Coba Bapak tanya satu-satu ya. Anda apa itu gibah? Gibah itu membicarakan orang lain, Pak. Bagus. Ada yang pendapat lain? Yuk. Membicarakan aib orang lain, Pak. Saya jadi. Coba dulu. Gibah itu menciptakan suatu yang belum jelas. Oh, ya. Jadi begitu semua Anda ya. Bapak akan memperlengkap apa itu pengertian gibah. Gibah itu secara bahasa
Benar tadi dikatakan anaknya itu secara bahasa itu menceritakan aib orang, ceritakan aib orang lain. Nah, kalau dalam istilah itu lebih jelas, lebih panjang. Kalau dalam istilah itu ghibah menceritakan kejelekan orang lain bagi orang lain itu tidak berada dalam tempat tersebut. Itu dalam istilah. Kalau dalam bahasa daerah sering kita dengar kalau ghibah ini dalam bahasa Minang penguncian, kalau misalnya penguncian. Kalau bahasa Palembangnya cari sendirian. Nah, jadi mengunjak ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa ya? Mengunjak atau menjelekkan orang lain perbuatan yang menimbulkan konflik atau kecekcokan ataupun perkonflikan antara sesama. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka dengan sifat ini. Dalam surah Al-Hujr ayat 12 jelas Allah katakan yang mana bunyi dalilnya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsiran minadh-dhunn, wahai orang-orang yang beriman jauhilah. Jadi ijtanibu itu berasal dari bilangan, yaitu perintah kan, suruh kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang. Karena apa? Karena bisa konflikan. Ijtanibu, jauhilah seluruhnya. Katsiran minadh-dhunn, yaitu perbuatan-perbuatan perasaan buruk. Jadi dalam hal ini kita disuruh untuk menjauhi perbuatan ghibah. Kemudian kira-kira ada pun cara menghindari sifat ghibah ini tentunya dengan bertabayun. Sedemikian apa itu maksud dari bertabayun? Belum tahu, Pak. Saya tahu. Belum? Nah, bertabayun ini yaitu mencari penjelasan dulu, mencari keterangan dulu apakah pembicaraan orang lain itu atau gosip orang lain itu bisa menimbulkan apa kesalahan atau kebenaran. Kita cari dulu. Karena sekarang ada seiring perkembangan zaman, orang itu mudah sekali untuk menyebabkan fitnah, ya kan? Menyebabkan aib orang seseorang. Apalagi kita lihat di sosmed, bahwasanya mereka itu membuat konten-konten yang senonoh, itu untuk menjatuhkan orang lain. Maksud dari konten tersebut bisa jadi bahwa itu bisa menimbulkan fitnah atau menjatuhkan orang lain. Nah, adapun solusi yang kita berikan adalah jangan langsung percaya. Coba cari dulu penjelasan itu apakah itu bersifat jelas atau salah. Jadi itu yang benar. Bertabayun itu adalah mencari kejelasan. Tiga. Karena mungkin sekian terkait materi kita pada hari ini. Sebenarnya Bapak ini memberikan apa yang dibagi beberapa kelompok, yang mana nanti kelompok itu satu orang, satu kelompok dari satu orang, yang mana satu orang tersebut mendiskusikan apa yang Bapak tanyakan, apa yang Bapak evaluasi. Yang pertama kelompok satu yaitu IPA. Soalnya adalah coba Anda diskusikan bagaimana cara menghindari IPA yang pertama. Kemudian yang Anda coba Anda diskusikan cari referensi lain. Bagaimana apa dampak dari perbuatan ghibah ini. Kemudian yang terakhir seperti khairul apa? Jadi tugas Anda silakan. Yang terakhir Anda silakan Anda cari contoh-contoh dari perbuatan ghibah yang dilakukan ketika ini. Karena Bapak beri waktu hanya 2 menit saja. Silakan cari referensi yang lucu. Kira-kira sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Oke, silakan Anda lupa pertama, silakan diskusikan hasil perselesaiannya. Baik, terima kasih, Pak. Bapak sekarang sudah bisa, kita bisa bergaul dengan teman-teman yang tidak mengarahkan kita pada
coba. Selanjutnya Anda Baik Pak, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak dari gibah ini. Yang pertama itu bisa membuat orang lain sakit hati. Kemudian bisa juga terputusnya tali persaudaraan. Dan selanjutnya dijauhkan oleh teman-teman. Saya beratus orang yang terakhir Anda dulu misalkan contoh dari Pak ini. Baik Pak, dari gibah itu ya kita membicarakan baik orang lain, terus membicarakan perilaku yang memburukan orang lain, baik itu dari individu seorang itu maupun latar belakangnya, bisa juga dari keburukan dari keluarga orang tersebut Pak. Sekalian beratus kepada dulu. Oke, nah itu tadi ya pelajaran kita itu hari ini. Terakhir sebelum Bapak tutup, sini Bapak ingin berikan terima kasih terkait dengan hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak kembali mengulas apa yang Bapak sampaikan tadi. Coba Anda, apa tadi coba? Membicarakan ayat orang lain Pak. Itu sekali ya. Nah, Pak, apa dampak dari Pak? Dampaknya itu dapat menyakiti hati orang lain Pak. Ya, itu sekali ya. Jadi Anda sedikit tambahan dari Bapak sebelum Bapak tutup. Nah, setelah kita pelajari sifat dari gibah dan lain ini, marilah sama-sama kita akan menjaga lisan kita. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain dan membicarakan orang lain. Jangan kita itu merasa lebih baik menjadi segala yang dibantu orang lain tanpa melihat kesalahan kita. Karena Anda tidak satu orang pun manusia yang sempurna di dalam ini. Mungkin sekian Anda penjelasan materi Bapak hari ini. Sebelumnya apabila dapat kata-kata yang salah, dapat benar. Sebelum itu, sama kita bahas pimpin banyak